Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Naura Saraswati dari kelompok 10 LKMMPD 2020 dengan pendamping Kak Georgina dan Kak Mevi. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan pada kegiatan LKMMPD, yaitu latihan keterampilan manajemen mahasiswa pradasar pada tahun 2020. Materi pertama yaitu personal building yang dibawakan oleh Kak Alfian Hidayat pada tanggal 7 November 2020. Jadi, personal building itu apa sih? Personal building merupakan suatu usaha untuk menggali dan membangun potensi yang ada di dalam diri kita sebagai media untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan personal building atau membuat personal building? Caranya yaitu kita menganalisa potensi diri sendiri. Bagaimana caranya menganalisa potensi diri sendiri? Cara menganalisa potensi diri sendiri yaitu dengan mengetahui minat dan bakat yang dimiliki setiap individu. Minat atau interest diartikan sebagai ketertarikan pada suatu hal. Kata minat berasal dari kata tertarik, yaitu memiliki arti ingin tahu lebih banyak atau termotivasi untuk tahu lebih banyak. Kemudian, apakah itu bakat? Bakat merupakan kemampuan kita terhadap satu bidang tertentu yang melebihi bidang-bidang lainnya. Jadi dapat diartikan, bakat merupakan kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan lain. Jadi, bagaimana cara menemukan bakat yang ada dalam diri masing-masing individu? Jadi, ada dua cara untuk menemukan bakat pada tiap individu. Caranya yaitu nature or nurture. Jadi, apakah itu nature or nurture? Yang pertama nature. Nature yaitu kualitas diri itu bawaan lahir. Jadi, cara pandang nature ini melihat bahwa kualitas diri seseorang seperti bakat, passion, kepribadian, atau apapun itu bersifat genetik. Bawaan lahir yang menetap dalam diri seseorang selamanya. Label yang menetap pada diri seseorang dari lahir hingga mati. Dari sini, kita dapat menyimpulkan dengan cepat bahwa saat kita melakukan self-discovery, sebenarnya kita sedang mengaminkan cara pandang nature. Bahwa saat lahir, kita sudah membawa potensi-potensi diri. Mereka menunggu untuk ditemukan. Inilah sisi positif dari cara pandang nature. Sisi negatifnya yaitu, seringkali kita melabeli diri kita dengan sifat-sifat dan kualitas yang membatasi diri kita. Lalu menyerah begitu saja karena menganggap diri kita memang demikian adanya. Padahal dalam setiap assessment selalu ada kemungkinan error atau terganggu. Bagaimana jika ternyata hasil asesmennya tidak valid sementara kita sudah melabeli diri kita dengan label yang melekat sampai akhir hayat? Kemudian yang kedua, cara menemukan bakat kita yaitu dengan nurture, yaitu kualitas diri itu dibentuk dari diri sendiri. Berkebalikan dengan cara pandang nature, cara pandang nurture melihat bahwa kualitas diri seseorang tidak menetap, berubah-ubah, bisa berkembang atau hilang tergantung pengalaman dan pembelajaran yang ia alami. Jadi, cara pandang nurture ini lebih fokus ke masa depan. Kualitas apa yang ingin saya bentuk, dan bagaimana cara saya melatihnya. Mereka percaya bila seseorang mampu melakukan sesuatu, maka setiap orang mampu belajar untuk melakukannya. Kemudian, terdapat teori multiple intelligence yang berasal dari Howard Gardner. Yang pertama adalah body smart, people smart, word smart, nature smart, music smart, logic smart, picture smart, and self smart. Yang pertama adalah body smart. Apa itu body smart? Body smart merupakan kecerdasan kinestetik. Seperti suka olahraga, jadi orang yang tidak sering atau tidak suka olahraga, maka dia tidak disebut sebagai orang yang body smart. Kemudian, suka melakukan aktivitas outdoor. Biasanya, orang yang memiliki body smart ini malas membaca apalagi textbook dan memiliki stamina lebih daripada orang lain. Yang kedua, yaitu people smart. People smart itu apa sih? People smart merupakan kecerdasan interpersonal. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki people smart ini, orang seperti ini mudah bergaul dan berteman, suka bertemu dengan orang-orang atau kenalan baru, dan suka kegiatan aksi sosial. Kemudian, orang yang mempunyai people smart ini bisa mengatur dan memimpin sekelompok orang. Kemudian di sini ada word smart atau kecerdasan linguistik. Jadi word smart atau kecerdasan linguistik itu memiliki ciri pribadi suka membaca, pandai bercerita, mudah mengingat kata-kata yang aneh, atau suka menghabiskan uang membeli dan menghabiskan waktu di perpustakaan.
Kemudian, di sini terdapat Nature Smart. Nature Smart apa sih? Nature Smart itu merupakan kecerdasan naturalis. Jadi di sini, orang yang memiliki Nature Smart memiliki ciri suka traveling atau hiking, tertarik dengan objek tujuan pantai, gunung, dan alam, sangat suka melihat informasi atau menonton tentang flora dan fauna, dan peduli tentang kelangsungan hidup alam. Kemudian di sini ada Music Smart. Music Smart itu merupakan kecerdasan musik. Jadi pada orang-orang yang memiliki musik smart ini, dia mudah menghafal nada lagu yang didengar, menguasai alat musik tertentu, suka belajar sambil bernyanyi, dan sangat berminat pada perkembangan musik dunia. Kemudian, yang keenam adalah Logic Smart. Logic Smart ialah kecerdasan logika. Jadi, orang-orang yang memiliki logic smart yaitu unggul dalam matematika dan fisika atau mata pelajaran yang membutuhkan hitung-hitungan. Biasanya, orang seperti ini suka menghafal angka ataupun formula-formula sesuatu. Dan orang yang seperti ini suka menganalisis sesuatu. Kemudian di sini ada Picture Smart. Picture Smart atau kecerdasan spasial memiliki ciri tidak kesulitan membaca peta, lebih tertarik pada suatu gambar, suka menyederhanakan sesuatu menjadi sebuah gambar, dan memiliki ciri imajinatif atau suka membayangkan. Kemudian yang terakhir adalah Self-Smart atau kecerdasan intrapersonal, yang memiliki ciri suka bekerja sendirian, sering introspeksi diri, realistis, suka dengan buku-buku pengembangan diri, dan lebih suka berwira swasta daripada kerja ikut orang. Kemudian, jadi kalian masih bingung dengan bakat-bakat yang kalian punya. Jadi melalui personal building, kalian akan mengembangkan minat dan bakat yang kalian miliki dalam diri masing-masing untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Melalui kecerdasan yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Body Smart, People Smart, Word Smart, Nature Smart, Music Smart, Logic Smart, Picture Smart, dan Self Smart. Oke. Kemudian, materi kedua pada LKMPD hari pertama tanggal 7 November yaitu Time Management yang dibawakan oleh Kak Cornelia Widya. Jadi, apa itu time management atau manajemen waktu? Manajemen waktu menurut Atkinson tahun 1994 merupakan suatu soft skill yang berkaitan dengan semua tindakan seseorang individu yang dilakukan secara terencana dan terstruktur agar individu tersebut dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Menurut Forsyth 2009, cara bagaimana membuat waktu menjadi terkendali sehingga terciptanya tubuh efektivitas, efisiensi, dan juga produktivitas. Oke, jadi di sini ada perbandingan antara time management dan bagian kecil yaitu disebut efektivitas. Jadi, dalam mengatur waktu, kita tidak perlu mengerahkan segala kemampuan kita, tapi kita harus memecahkan bagaimana cara mengefektivitaskan waktu yang kita punya, agar pekerjaan yang kita laksanakan juga menjadi lebih simple dan lebih cepat. Kemudian, di sini ada prinsip manajemen waktu atau prinsip time management. Yang pertama, skala prioritas, yaitu sediakanlah waktu untuk membuat skala prioritas. Yang kedua, jadwal. Setiap individu harus menentukan jadwal dengan baik agar dapat terstruktur rencana-rencana yang telah dibuat. Kemudian ketiga, tegas dan asertif, yaitu kita harus bersikap tegas serta asertif. Yang keempat, persistensi. Persistensi merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk mempunyai manajemen waktu yang baik. Kemudian yang kelima, efisiensi. Efisiensi di sini yaitu mengefisienkan waktu yang dimiliki. Kemudian, apa sih pentingnya time management? Jadi time management atau manajemen waktu itu sangat penting dimiliki oleh setiap individu. Karena yang pertama membantu kita dalam bekerja dengan adanya skala prioritas. Kemudian yang kedua, menjauhkan dari depresi dan stres. Ketiga, membantu individu atau organisasi yang berkaitan untuk jadi lebih maju. Dan yang keempat, menjadi lebih produktif. Kemudian, skala prioritas. Jadi di sini contoh skala prioritas yaitu misalnya, kita mempunyai tugas mata kuliah komunikasi postmodern atau
mata kuliah apapun itu. Kemudian skala prioritasnya itu kita harus menentukan apakah kegiatan tersebut penting dan mendesak. Kemudian kita menentukan alasannya, apakah dikumpulkan besok, lusa, ataupun kapan. Kemudian estimasi waktu pengerjaan, tidak menghabiskan waktu seharian seperti misalnya 3 jam atau sampai 4 jam saja cukup. Kemudian pada pembuatan skala prioritas itu dapat terjadi beberapa hambatan. Jadi hambatan setiap pembuat skala prioritas yaitu yang pertama deadliners. Jadi setiap individu itu pasti memiliki deadline yang berbeda-beda. Ada yang suka menunda waktu sampai akhirnya deadline-nya tiba. Kemudian ada yang suka menyusun sebuah rencana hingga selesai direncanakan dan deadline-nya itu masih lama. Kemudian yang kedua, skala prioritas disusun tidak berdasarkan kepentingan. Yang ketiga, terperangkap pada tuntutan yang mendesak dan memaksa. Yang keempat, malas. 5, rekan kerja atau partner. Dan keenam, gadget. Kemudian solusinya apa? Solusinya yaitu yang pertama, membuat to-do list dapat dibuat per hari atau per minggu. Kemudian yang kedua, tahu waktu. Jadi, dengan kita tahu waktu, kita dapat menentukan skala prioritas yang kita buat sehingga semua tugas atau semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian yang ketiga, bijak dalam menggunakan gadget. Keempat, berkomunikasi yang baik dengan rekan kerja atau partner. Kelima, tanamkan sikap proaktif dalam diri sendiri. Kemudian di sini ada tips and trick. Jadi tips and trick untuk mengatur skala prioritas itu seperti apa? Yang pertama, know your limit. Jadi kamu harus tahu batas dari diri kamu sendiri. Kemudian yang kedua, harus berani ngomong say no atau katakan tidak dengan kata malas ataupun menunda-nunda. Yang ketiga, harus mengontrol mood atau suasana hati. Kemudian yang keempat, asking for help is normal. Jadi dalam meminta bantuan atau pertolongan itu merupakan suatu hal yang normal. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab dengan segala tugas dan kegiatan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu hari kedua LKMNPD yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2020. Materi pertama yang disampaikan oleh Kak Esther Elizabeth yaitu mengenai dasar komunikasi. Dasar komunikasi memiliki beberapa aspek. Yang pertama, communication science in nutshell. Pada communication science in nutshell, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum mempelajarinya lebih jauh. Yang pertama, ada sebuah cuitan dari Paul Watzlawick, yaitu you cannot not communicate. Artinya, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Karena dalam hidup, kita pasti melakukan berkomunikasi melalui hal sekecil apapun. Contohnya adalah tersenyum. Tersenyum merupakan salah satu komunikasi yang dilakukan untuk menyapa seseorang. Kemudian, ada cuitan lagi mengenai komunikasi yang berasal dari Harold Oswald yang berbunyi, who says what, in which channel, to whom, with what effect. Artinya, siapa yang mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa. Jadi dalam berkomunikasi sangat penting untuk memerhatikan beberapa aspek seperti who, yaitu siapa. Siapa di sini menunjukkan sumber yang memberitahukan informasi sesuatu. Kemudian says what. Says what di sini menunjukkan tentang message atau pesan, yaitu menjelaskan apa yang disampaikan kepada penerima dari si komunikator. Kemudian in which channel itu membahas mengenai saluran atau media yang digunakan. Jadi melalui media apa si komunikator menyampaikan informasi. Kemudian to whom, yaitu kepada siapa atau penerima. Atau dengan kata lain, informasi tersebut ditujukan kepada siapa. Dan yang terakhir ada with what effect, yaitu dampak yang dihasilkan dari informasi yang diberikan. Kemudian ada cuitan lagi yang berasal dari Lawrence Cherogay. Communication can't solve all problems. Artinya, komunikasi tidak dapat menyelesaikan seluruh masalah. Jadi, walaupun berkomunikasi sudah berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat permasalahan yang belum terselesaikan. Kemudian yang kedua ada communication myth. Dalam communication myth ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, intellectual capability, yaitu communication skill. Jadi di sini sangat diperlukan skill untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, setiap pesan yang dikirim adalah pesan yang diterima.
Jadi dalam hal ini harus sekomunikatif mungkin agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh si penerima. Kemudian yang ketiga, more communicators is better. Or more communicator is better, yes. Lebih banyak komunikasi lebih baik. Yang keempat, some people aren't born to be great communicator. Jadi beberapa orang tidak terlahir untuk menjadi seseorang yang dapat berkomunikasi dengan baik. Untuk itu, setiap manusia atau setiap individu diharapkan dapat berlatih agar menjadi komunikator yang baik. Kemudian yang kelima, speaking talent is important for effective communicator. Jadi di sini public speaking sangat diperlukan untuk mengefektifkan sebuah komunikasi. Kemudian what it takes to understand it. Jadi siapa yang harus dipahami, apa yang harus dipahami. Terdapat beberapa elemen sederhana dalam suatu kegiatan berkomunikasi. Yang pertama yaitu the sender atau siapa yang memberikan informasi atau si pengirim informasi. Kemudian yang kedua the message yaitu pesan apa yang disampaikan si sender ini. Kemudian yang terakhir ada the audience atau siapa yang menerima atau tujuan dari dikirimkannya informasi tersebut. Kemudian ada what it takes to be able to do it atau siapa yang diperlukan untuk melakukannya. Jadi di sini yang harus dilakukan atau yang harus diketahui sebelum mempelajari hal tersebut lebih jauh yaitu terdapat kredibilitas atau credibility. Yaitu apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu harus menginfokan semuanya gitu. Kemudian ada logos or logic yang berarti bagaimana kamu mengubah gumaman menjadi sesuatu yang bersifat naratif agar dipahami oleh semuanya. Yang ketiga ada emotion yang berarti apakah kamu merasa peka untuk mendapatkan simpati dan empati dari si pendengar. Oke. Kemudian now what? Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi bagaimana dengan komunikasi yang lebih baik? Yang pertama, mencari passion atau mencari kemampuan kamu. Mencari minat dan bakat kamu, mencari passion yang kamu miliki. Kemudian yang kedua, memanfaatkan sumber daya. Memanfaatkan tiap sumber daya dapat dimanfaatkan, salah satunya media informasi, internet, ataupun pengalaman-pengalaman. Dan yang ketiga, yaitu belajar dari yang terbaik. Kemudian, materi yang kedua pada LKMPD hari kedua yaitu mengenai kaderisasi kepemimpinan yang dibawakan oleh Kak Titis Buana. Jadi, apa itu kaderisasi? Kaderisasi adalah orang yang diharapkan akan memegang peranan penting dalam sebuah organisasi. Jadi dalam kaderisasi itu melatih kepemimpinan atau leadership. Dari melatih kepemimpinan tersebut menjadi bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam melatih kepemimpinan atau leadership akan memberikan output yaitu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya kemudian ada berbagai macam-macam kaderisasi. Jadi ada kaderisasi akademik yang berkaitan dengan keilmuan dan kaderisasi non-akademik yang melatih soft skill. Jadi bagaimana sih cara melakukan kaderisasi? Jadi di sini ada beberapa skill yang harus kita punya atau beberapa skill yang penting. Di sini ada 5. Yang pertama problem solver. Problem solver ialah kemampuan memecahkan masalah yang bersifat kompleks. Kemudian yang kedua ada critical thinking, yaitu kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi suatu kondisi. Yang ketiga kreatif, yaitu kemampuan berpikir atau menciptakan sesuatu yang baru yang di luar kemampuan atau out of the box. Kemudian yang keempat, management people, yaitu kemampuan mengatur dan menempatkan seseorang. Dan yang kelima, collaboration skill, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, ada materi ketiga yang dibawakan oleh Kak Rizik Aldi mengenai organisasi, aktualisasi, dan mahasiswa yang berisi. Oke, di sini membahas mengenai organisasi. Jadi pengertian organisasi itu apa? Organisasi adalah 2 atau lebih orang yang berada di dalam suatu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan yang sama. Bisa disebutkan yaitu organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus. Kemudian, outline
yang berada dalam organisasi itu apa aja? Yang pertama ada keanggotaan, yang kedua ada dasar tertulis, dan yang ketiga ada tujuan dan nilai. Kemudian komponen-komponen utamanya dalam organisasi itu apa? Yang pertama, yaitu yang paling kerucut, yang paling penting, yaitu ideologi inti. Dalam ideologi inti ini bersifat mutlak dan tidak berubah. Kemudian yang kedua, visi dan misi, yang juga bersifat mutlak dan tidak berubah. Yang ketiga adalah pelaku atau orang-orang yang berada dalam suatu organisasi. Kemudian yang keempat ada aset, yang bersifat mutlak dan selalu berubah. Kemudian yang kelima ialah peraturan. Peraturan yang berada dalam organisasi bersifat mutlak dan selalu berubah. Kemudian di sini apa itu fungsi organisasi, bagaimana fungsi organisasi, dan untuk apa sih berorganisasi, dan khususnya kenapa mahasiswa biasanya mengikuti organisasi. Jadi fungsi organisasi itu untuk untuk bonus demografi kurang lebih 17-64 tahun untuk menghadapi Indonesia emas yang kurang lebih 100 tahun akan datang. Kemudian untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang mengandalkan internet dalam segala bidang. Kemudian di sini dalam suatu organisasi pasti ada mahasiswa, keterlibatan mahasiswa. Jadi fungsi mahasiswa itu apa? Yang pertama ada agent of change, yaitu penggerak perubahan yang lebih baik bagi sekitarnya. Kemudian yang kedua ada guardian of value, yaitu menjaga nilai-nilai baik di masyarakat. Yang ketiga ada iron stock, yaitu generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Oke, jadi mahasiswa di sini dalam mengikuti organisasi memiliki beberapa fungsi. Dan mahasiswa yang mengikuti organisasi dapat berfungsi sebagai wadah yang mewakili mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. Kemudian organisasi melaksanakan kegiatan kemahasiswaan, meningkatkan potensi diri sarana kaderisasi yang unggul, mengembangkan dan melanjutkan pengetahuan akademik. Kemudian organisasi yang dilaksanakan mahasiswa ada yang berasal dari intrakampus ataupun fresta kampus. Intrakampus yaitu di dalam lingkup perguruan tinggi dan di bawah koordinasi tenaga pendidik. Yang kedua itu fresta kampus di luar perguruan tinggi dan tidak berada dalam tanggung jawab pendidik. Jadi bagaimana cara menentukan organisasi yang tepat bagi diri sendiri? Yang pertama, kenali minat bakat dan potensi diri. Kemudian yang kedua, cari tahu manfaat utama mengikuti organisasi tersebut. Yang ketiga, kenali visi dan misi organisasi tersebut. Dan yang keempat, cari tahu atau menggali informasi dampak yang ditimbulkan jika mengikuti organisasi tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.